Halo, kembali lagi bersama saya Ansgaris Rembo, NIM 2012-0143, kelas C Prodi Teknik Informatika Strata 1. Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal web REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir loop mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl B untuk menghentikan terminal REPL. Menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd. Jadi kita buka cmd ya. Oke. Enter. Nah, di sini kita kasih full layar dulu. Kita ketikkan node. Enter. Nah, di sini ya. Jadi seperti itu. Pada prompt tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript misalnya sebagai berikut. 1 tambah 1. Nah, jadi secara real time dia akan muncul angka 2 ya. Secara otomatis secara real time dia akan muncul angka 2. Oke, kita tekan enter. Kemudian kita di sini klik lagi 3 kali 5. Nah, dia muncul 15 ya. Kita enter. Kemudian kita bisa gunakan console.log kurung Node.js. Oke, kemudian kita enter. Oke, berikutnya var x sama dengan 5, enter, var i, enter. Kemudian kita coba for i sama dengan 0 di koma i lebih kecil x, kemudian i tambah ini, kita tutup kurung awal buka console.log i kurung awal tutup. Ini kita enter. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kata undefined yang ditampilkan pada terminal REPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh 9 dikali 11. Nah, secara real time dia muncul 99. Oke, untuk soal berikut kita tekan enter, lalu kita ketikkan 2 dikali 3 tutup kurung seperti itu. Coba kita 2 ditambah 3. Dan baru di sini baru dikali ya. Kali buka kurung 6 kurang 3. Misalnya seperti ini. Nah, lalu jadi dia hasilnya adalah 15 ya. Jadi kita enter saja. Kemudian kita ketikkan lagi 14, misalnya 14 kita persen 4. Nah, dia muncul 2. Oke, kita enter. Berikutnya 14 kita bagi 4. Dia langsung muncul 3,5. Nah, oke, atau 2 kali 6. Dia munculnya 64. Oke, itu mengenai ekspresi. Cara tulisnya seperti itu ya. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Kita lihat contohnya ya. Kita ketikkan angka 2
dikali 3, jadi hasilnya 6. Nah, kemudian selanjutnya kita garis datar dikali garis datar, hasilnya 36. Kenapa? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi nilai terakhir yang dihasilkan adalah 6 ya. Tadi kan 2 kali 3 sama dengan 6, maka di bawahnya hasilnya adalah 6, maka hasil di bawahnya 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti nilai terakhir yang dihasilkan adalah 36. Sekarang kita ketikkan, misalnya kita ketikkan ini garis datar saja. Nah, hasilnya 36. Nah, seperti itu untuk membuktikannya ya. Tinggal kalau mau dikali 2 misalnya, kita kali 2. Nah, hasilnya akan 72 begitu. Jadi kita enter saja. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut ya. Kita ketikkan A sama dengan 3, lalu kita enter. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita ketikkan var B sama dengan 4. Misalnya ya, B sama dengan B sama dengan 4. Nah, kita enter. Nah, jadi dia tidak mengembalikan nilai atau undefined. Oke, pada contoh di atas variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Oke, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh kita ketikkan A dikali B. Jadi hasilnya 12 ya. Karena nilai A tadi 3 dan nilai B adalah 4. Namun di atas kita tulis var B sama dengan 4, maka dia tidak mengembalikan nilai atau undefined. Tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Nah, jadi begitu ya. Oke. Atau kita bisa pakai contoh yang lain, misalnya kita enter dulu 2. Misalnya 2 kita kali buka kurung A ditambah B. Misalnya seperti ini, kita tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 14. Diperoleh dari A sama dengan 3, B sama dengan 4. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7, dikali 2 sama dengan 14 ya. Oke. Atau kita bisa pakai contoh lain lagi, kita gunakan konsol. Sabar. Konsol. Oke, seperti ini. .log. Nah, konsol.log, buka kurung, ini nilai A misalnya titik 2. Oke, titik tambah A misalnya seperti itu, kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, jadi hasilnya adalah 3. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Jadi hasilnya nilainya adalah 3 ya. Oke. Nah, jadi berikutnya perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Kita ketik misalnya var A sama dengan 10. A sama dengan 10. Seperti itu ya. Kemudian kita enter saja. Nah, undefined. Tidak mengembalikan nilai. Oke, kemudian kita if misalnya if A lebih besar 0. Tutup kurung, kurung kurawal buka. Itu if A lebih besar 0, tutup kurung, kurung buka kurung kurawal, enter. Kemudian kita ketikkan konsol, oke, konsol.log, oke, konsol.log, buka kurung, A ditambah petik pembuka, kita spasi saja, oke,
console.log buka kurung A tambah petik pembuka adalah bilangan positif, adalah bilangan positif. Positif ya. Oke, seperti ini adalah bilangan positif kita, tik penutup, lalu kita tutup kurung, kemudian kita enter. Di sini kita kurung kurawal tutup dulu, lalu kita ketikkan LC, lalu kurung kurawal buka, kita enter. Nah, kemudian di sini kita ketik lagi console.log. Oke, console.log buka kurung lagi, A tambah lagi, A tambah petik pembuka adalah bilangan negatif, adalah bilangan negatif ya, negatif. Oke, kita petik penutup lalu tutup kurung. Nah, seperti itu, lalu kita enter. Kemudian di sini kita kurung kurawal tutup, lalu kita enter. Nah, oke. Jadi 10 adalah bilangan positif. Nah, cara bacanya adalah jika A lebih besar dari 0, maka A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel, namun yang ditampilkan adalah value-nya. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui bahwa var adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Kita coba lagi yang berikut. Nah, var I sama dengan 1, I sama dengan 1. Oke, jadi kita harus isi hati. I sama dengan 1. Nah, kita coba enter. Nah, jadi hasilnya undefined karena nilai tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik, jadi kita ketik yang berikutnya while ini perulangan ya, ini untuk perulangan. While oke, buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, I lebih kecil sama dengan 3, kita tutup kurung, kemudian kita kurung kurawal buka seperti ini ya, while I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung kurawal buka, kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan console.log ini seperti ini ya, console.log, lalu kita buka kurung petik pembuka, baris ke tutup petik penutup dulu, baru kita tambah dengan I. Nah, seperti itu, lalu kita tutup kurung. Jadi console.log buka kurung petik pembuka baris ke tutup petik penutup tambah I, lalu kita enter. Kemudian kita ketik I plus plus, lalu kita enter. Kemudian kita kurung kurawal tutup, lalu kita enter. Nah, jadi dia muncul hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini kita lihat I lebih kecil 3. Nah, sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak baris ke 1, baris ke I nilai yang terkandung. Jadi setelah itu dia turun, dia menambahkan nilai I, increment dari I berarti nilai yang terkandung di dalam I ditambah 1 lagi. Jadi dia bolak-balik saya ke atas lagi ya. Oke, gimana tadi? Setelah itu dia akan turun, dia menambahkan I, increment dari 1 berarti dia nilai yang terkandung di dalam I ditambah 1, berarti posisi ini terakhir adalah 2. Kembali lagi ke atas. Oke, jadi dia dari bawah dia naik lagi ke atas. Oke, kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak lagi 2, kembali lagi ke atas. Jadi 3 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, dia cetak 3. Nah, terakhir 4 lebih kecil dari 3 nih bernilai salah, maka perulangan dihentikan. Jadi nilai I terakhirnya adalah ini nih, 3. Oke. Jadi tanda titik 3 tanda titik 3 kali menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Oke, jadi berikutnya membuat fungsi. Selain ekspresi dan log, perintah sederhana kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Oke, kita ketikkan ya, kita ketikkan function
Oke, sabar. Function tambah a, function tambah a, koma b, tutup kurung, lalu kita kurung kerawal buka seperti ini ya. Jadi kita enter. Oh, salah. Kita lihat dulu baik ya, sabar ya. Coba function tambah a, koma b. Coba kita enter. Oke, benar. Jadi tadi pengaruh huruf besar ya belakangnya. Oke. Berikutnya di sini kita return. Nah, seperti ini. Return a tambah b. Seperti ini, a tambah b. Lalu kita enter. Kemudian kita kurung kerawal tutup. Oke, kita enter. Nah, undefined. Jadi hasil sama dengan, jadi coba kita ketik lagi. Hasil sama dengan tambah hasil sama dengan tambah buka kurung 13,8 tutup kurung. Ini kah, kita enter. Oke, seperti itu ya. Jadi memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 8 ya. Oke, kita ketikkan hasil, nanti dia begini ya. Oke, coba kita ketikkan hasil. Nah, hasilnya ada 21. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita juga bisa langsung menampilkan di layar. Kita ketik tambah. Oke, misalnya seperti ini. Kita ketik tambah, lalu kita buka kurung 1,2. Oke, lalu kita tutup kurung. Nah, jadi hasilnya ini adalah 3 karena 1 tambah 2 sama dengan 3, lalu kita enter. Oke, seperti itu. Kita bisa coba yang lain lagi. Tambah. Oke, misalnya seperti itu. 8,9 tutup kurung. Dan seperti itu kita enter. Jadi hasilnya ada 17 ya. Oke. Di sini fungsinya kita membuat fungsi tambah parameter a, b. Kemudian dia rekam nilai a direkam nilai a ditambah nilai b. Oke. Jadi saat kita menuliskan tambah buka kurung 8,9 tutup kurung, maka dia akan mengambil nilai a dan b. Kemudian dijumlahkan, setelah itu nilainya dikembalikan. Selanjutnya kita akan membuat objek terminal. REPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Kita ketikkan var obj. Oke, var obj sama dengan new object tutup kurung. Ini enter. Oke, undefined. Oke, berikutnya kita ketik var obj kita ketikkan obj dot alas. Oke, sama dengan 3, enter. Berikutnya obj dot tinggi sama dengan 5. Oke, enter. Oke, berikutnya obj dot luas sama dengan
function return obj.alas kali obj ketinggi obj alas kali obj tinggi tutup kurung dibagi dengan 2 seperti ini ya. Oke, lalu kita enter. Nah, berikutnya memanggil metode luas. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi jadi kita bisa mengganti nama obj dengan nama yang lainnya, misalnya ini Faris ya, sama dengan new object ya. Oke, jadi object.alas, jadi luas alas kali tinggi bagi 2 ya. Untuk alas dikasih nilai 3, objek untuk tinggi dikasih nilai 5. Kemudian untuk objek luas itu diperoleh dari function. Nah, jadi dia mengembalikan nilai berupa objek alas dikali dengan objek tinggi bagi 2. Jadi ketika kita mengetikkan obj.luas, maka dia akan melakukan perhitungan yang ada di bagian rechart ini, dan hasilnya dikeluarkan angka 7,5. Oke, jadi seperti itu ya. Pada contoh di layar kita membuat objek. Oke, pada contoh di layar ini kita membuat objek dengan nama obj yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali tinggi, properti alas kali properti tinggi, dan 1 metode luas. Nah, seperti itu ya. Oke. Perintah-perintah dalam terminal REPL. Oke. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Pertama, ada kontrol tambah C digunakan untuk keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut kontrol tambah C 2 kali. Itu menandakan keluar dari terminal REPL. Kontrol D keluar dari terminal REPL. Dia sama dengan kontrol tambah C 2 kali tadi ya. Berikutnya tombol panah atas bawah di keyboard itu menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard melengkapi perintah yang ditulis. Titik help menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. Titik load nama file memuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Jadi oke, seperti itu ya. Menghentikan terminal REPL seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menghentikan terminal REPL kita dapat menggunakan Ctrl C 2 kali. Oke, di sini kita praktikan ya. Jadi kita masuk di CMD, kita masuk lagi, enter. Nah, kita praktikannya, misalnya A sama dengan 3, enter. Var B sama dengan 4, ini enter. Oke,
misalnya A kali B, enter. 12 kali A tambah B tambah B itu. Jadi untuk menutup terminal RPL silahkan ketik tanda titik, ketik exit, misalnya begini ya, titik exit, seperti itu ya. Tekan tombol ini begini ya, exit, ke tombol tab. Untuk melengkapi kita enter. Nah seperti itu ya, dia keluar ya. Nah selain tombol Ctrl C yang diketik 2 kali, kita juga dapat menggunakan tombol Ctrl D untuk keluar dari terminal. Jadi saya ulangi lagi ya, saya ketik ulang, kemudian ya, jadi satu ketik ulang dulu, sabar, D ulang. Kita ketik A sama dengan 3, enter. Jadi oke, sekarang kita mau keluar, kita tekan Ctrl C 2 kali. Yang pertama kita Ctrl C, kemudian Ctrl C. Nah dia keluar ya. Atau misalkan kita mau gunakan Ctrl D, kita masuk lagi, misalnya node A sama dengan 3, kita enter. Langsung kita Ctrl D. Nah dia langsung keluar ya. Jadi seperti itu. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.